Insyaallah hanya sekitar 2 pekan lagi atau 15 hari lagi maksimal untuk kita bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang amat kita rindukan, bulan yang menjadi pembeda, bulan yang memuliakan kaum muslimin, umat baginda Rasulullah SAW sebagai khatimul anbiya. Ya, akan tetapi meskipun kita dihadirkan menjadi umat yang penutup karena kasih sayang Allah dengan hadirnya bulan Ramadan, maka kelak di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, maka umat Islam adalah menjadi umat yang dimuliakan Allah karena disebabkan dilipat gandakan pahala atas amal ibadah hanya selama di dunia tersebab dengan amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan, ya. Dan ini tidak diberikan kepada umat-umat selain umat baginda Muhammad SAW. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, izinkanlah kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan kembali tentang kewajiban syariat zakat, yang mana memang seringkali zakat kalau secara urutan dalam rukun Islam seringkali terkesan menjadi prioritas yang keempat, ya, setelah kita berpuasa. Akan tetapi sejatinya bagi kami khususnya para pegiat filantropi, dan hari ini saya diamanahi sebagai Kepala Cabang Lembaga Masyarakat Nasional Yakasma Jawa Timur, maka saya sangat merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Baitul Hikmah Geraha Tanmiyatul Iman Surabaya. Bapak Ibu sekalian, jamaah khususnya rahimakumullah, bahwasanya zakat ini bukan sekedar kewajiban ritual. Zakat ini adalah ibadah maliyah, ya. Terkesan kalau kita bicara zakat, pasti kebanyakan masyarakat berpikir zakat itu zakat fitrah. Dan ketika sudah menunaikan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan, yang mana batas waktunya adalah sebelum sholat Idul Fitri, maka seakan-akan kewajiban zakat sudah tertunaikan. Dan ini menjadi catatan krusial sekaligus kritikal hingga hari ini, sehingga lebih kurang saya di dunia perzakatan sudah sejak tahun 2002 pertama kali masuk dunia amil zakat, dan sekarang tahun 2025, artinya 23 tahun. Akan tetapi tren penghimpunan zakat infak sedekah Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah masih linear, ya. Jadi hari ini menurut data dari Badan Amal Zakat Nasional, zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat kaum muslimin di Indonesia baru totalnya sekitar 30 triliun, baik itu Basnas sekitar 20 triliun, dan dari seluruh lembaga zakat nasional dan yang ada di daerah-daerah itu totalnya 31 triliun. Dari total potensi zakat yang semestinya dihimpun dari kaum muslimin di Indonesia sebesar 300 triliun. Jadi bisa dibayangkan hanya sekitar 10%. Akan tetapi sayangnya, sekali lagi amat sayang sekali, sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya mulai masuk dalam dunia amil zakat, maka salah satu guru kami ulama kita, pakar zakat, Kiai Haji Profesor Didin Hamiduddin, mantan rektor Ibnu Khaldun, ya, guru besar IPB, itu juga menyatakan data yang lebih kurang linear. Zakat yang dihimpun 23 tahun lalu hanya sekitar 10% dari yang semestinya dihimpun. Ini menjadi problem kita semua. Karena itu kami punya kepentingan, kewajiban dan panggilan untuk memberikan kembali, merefresh kembali pemahaman kaum muslimin. Jangan-jangan
kita harus bertanya, jangan-jangan zakat kita ini yang kita utamakan, udah kita setorkan, baru dominannya adalah zakat fitrah. Sedangkan zakat maliyah yang berlaku sepanjang tahun, yang bukan hanya berlaku atas jiwa, tapi zakat perdagangan, zakat pertanian, kemudian zakat temuan, ya. Dan kemudian sekarang para ulama di Indonesia, ya, mengeluarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI adanya zakat profesi, meskipun sebagian ulama yang lain tidak mengamini, tetapi karena melihat adanya kepentingan bahwasanya ada ketimpangan yang besar dari potensi zakat yang semestinya dihimpun. Loh, lalu apa kepentingannya zakat ini dihimpun? Karena ada hak Bapak Ibu sekalian, ada hak kaum muslimin lainnya. Siapa itu? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha war riqab wal mu'allaf wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kira-kira 8, maaf saya mohon dikoreksi ya, keliru. Ada 8 asnaf, ya. Ya. Sekarang yang mungkin sudah hampir tidak ada itu riko, yang budak hamba sahaya. Ya. Jadi yang sekarang secara real faktual masih ada 7 asnaf, 7 penerima zakat. Fuqara masakin hampir nggak berbeda. Orang bingung beda apa itu fakir, apa itu miskin. Mungkin, tetapi secara umum pemahamannya fakir itu betul-betul ya nggak punya penghasilan, kira-kira seperti itu. Sedangkan miskin dia punya penghasilan tapi sangat kecil. Dan berapa nisab orang yang wajib berzakat hari ini? Badan Amal Zakat Nasional baru saja mengeluarkan ketentuan terbaru. Mereka yang memiliki penghasilan sekitar 7,2 juta, ya, per bulan, maka dihimbau untuk mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan sebesar 2,5%. Sedangkan kalau zakat perniagaan dan sebagainya masih nisabnya setara 85 gram emas. Hari ini emas terus menaik. Hari ini kalau mungkin 2 tahun lalu masih seharga 1 juta per gram, hari ini sudah 1,6 juta per gram. Jadi kalau dulu 85 juta, sekarang mungkin sekitar 150 juta sampai 150 juta. Mohon dicek lagi, ya, mohon dicek lagi. Dan ada haulnya. Selain ini ada ukuran takarnya, ada haulnya, sebulan sekali, mohon maaf, 1 tahun sekali. 1 tahunnya ikut yang mana? Lah ini juga sering ada 1 tahunnya sering kali sebagian anggap ikut Masehi, sebagian. Tetapi yang lebih tepat tentunya adalah berdasarkan bulan Hijriah. Dan memang banyak juga kaum muslimin yang mengambil fadilah keutamaan, yakni dikeluarkan zakat maliyah di bulan Ramadan. Itu sah, ya, dan itu cerdas. Akan tetapi ingat datanya tadi, 20 tahun tidak berubah. Tren antara zakat yang berhasil terhimpun dengan potensinya hanya 10%. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Mungkin kita sedikit menyimak, ya. Kemudian lalu apa kepentingannya kami atau para panitia amil zakat yang ada di masjid-masjid? Ada perintahnya kembali di surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas sholata sakanun lahum. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khudh, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka itu para agniya, shadaqatan, sedekah yang sifatnya wajib, yang ada nisabnya, yang ada haulnya. Apa itu sedekah? Apa itu? Sedekah zakat. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Baik mensucikan hartanya secara fisik, karena ada bagian asnaf zakat tadi yang 8 golongan tadi itu secara material disalurkan pada mereka, dan secara batinnya siapapun yang merasa sudah mengeluarkan haknya, hak hamba Allah ini, fa insyaallah hatinya mendapatkan ketenangan. Wa tuzakkihim biha, yang dengan mereka diambil zakatnya itu, maka Allah membersihkan harta mereka itu. Dan ada perintah kepada amil zakat, wassalli alaihim, dan doakan mereka. Ini perintah kepada amil zakat.
Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu untuk mereka itu sakanun lahum, membawa ketenangan, membawa sakinah. Dan ketenangan itu mahal jamaah sekalian. Ketenangan itu mahal. Hari ini kita menyaksikan gonjang-ganjing dalam negara kita ini, betapa Masya Allah ya, anggaran segitu besarnya ya, ada kerugian negara yang begitu besar, tapi kadang-kadang tidak sebanding dengan hukuman yang ditimpakan. Ada mohon maaf yang ngambil karena tidak bisa makan, ngambil mohon maaf ternak ayam. Ada yang harus mencuri susu di minimarket, dihukum sedemikian rupa beratnya, padahal dia betul-betul bisa jadi tidak ada pilihan lain. Semoga kita dihindarkan, naudzubillah. Tapi ada saudara kita seperti itu. Sedangkan mereka yang mengambil, mohon maaf, melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, diberikan hukuman yang tidak sebanding. Kami titipkan amanah pada Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, yang mereka yang diambil sebagai penegak hukum, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita sudah berbicara tentang manfaat zakat. Ada dua manfaat utama. Yang pertama tadi adalah membersihkan harta secara fisik, dan kedua adalah memberikan ketenangan jiwa. Dan ini mahal sekali harganya. Mereka yang mengambil harta tetapi bukan haknya, dari harta yang naudzubillah, yang panas, yang gelap, yang kotor, tidak sama sekali tidak akan pernah mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan jiwa. Mungkin dia bisa bersenang-senang dengan harta itu, mungkin dia bisa gembira sesaat, mungkin keluarganya mendapatkan fasilitas, tapi yakinlah harta yang seperti itu pasti tidak berkah. Dan sangat mudah bagi Allah ketika keberkahan dicabut, mudah diambil kembali harta. Naudzubillah, mungkin anaknya terjerat narkoba, mungkin ibadahnya. Saya yakin itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, pasti juga mudah merasakan kalau ada harta yang rasanya bukan haknya. Gimana ibadah mau tenang, ibadah mau khusyuk ya? Apalagi dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dapatkan doa dari para fuqara masakin dan kaum du'afa yang lain. Dan zakat itu bukan hanya untuk fuqara masakin, tapi amil mendapatkan haknya, mu'allaf mendapatkan haknya, riqab ya, mendapatkan haknya, ibnu sabil fisabilillah mendapatkan haknya. Mereka mendoakan orang-orang yang mengembalikan harta mereka, itu milik mereka, tetapi dititipkan Allah kepada jamaah sekalian yang hari ini mendapatkan kenikmatan ya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Dan kita perlu mengingat bahwasanya ada peristiwa besar selepas wafatnya Rasulullah SAW, di mana ketika itu kepemimpinan Islam diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq yang sangat dikenal perangainya sangat lembut, perangainya sangat lembut, mudah sekali menangis, hatinya tertutup, dan dia yang menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Hampir di seluruh peperangan yang membutuhkan perbekalan harta, Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya yang diterima oleh Rasulullah untuk menyerahkan seluruh hartanya. Umar nggak bisa. Umar tidak diterima ketika ingin meniru Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Umar setengah saja, setengahnya kamu untuk keluarga Rasulullah. Tapi Abu Bakar diterima. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Abu Bakar? Wallahi wa rasuli, Allah dan Rasulnya, khusus Abu Bakar. Tetapi ketika sepeninggal Rasulullah SAW, ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan muslim kemudian tidak mau lagi membayar zakat. Apa kata Abu Bakar? Sungguh aku akan perangi mereka yang tidak mau lagi membayar zakat peninggal Rasulullah, padahal dahulu mereka membayar zakat ketika Rasulullah masih hidup. Umar yang biasanya begitu keras, begitu tegas, masih kalah justru sama Abu Bakar. Karena yang dimaksudkan Abu Bakar ini adalah syariat, tali ikatan agama Allah. Satu diurai, diputus sambungannya, maka itu artinya meruntuhkan agama Islam seluruhnya, sama seperti sholat itu iqamatul din, sholat itu yang agama. Maka
jika pembeda seorang muslim atau tidak kan dilihat dari sholatnya. Setelah dia bersyahadat, dia sholat nggak? Kalau sholat dia muslim. Terjaga jiwanya, terjaga kehormatannya, terjaga hartanya. Zakat, cara Islam menjaga harta kaum muslimin adalah keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Kalau belum nyampe nisab bagaimana? Ya, tidak ada masalah. Tetap ada kewajiban berinfak, bersedekah. Infak identik harta, sedangkan sedekah tidak harus dengan harta. Bahkan tabassum fi wajhi akhika maka sedekah. Senyum pada saudara kita adalah sedekah. Begitulah indahnya Islam. Ya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan menyalurkan zakat pada mustahik seperti fakir miskin, anak yatim dan orang yang membutuhkan, kita turut serta dalam menciptakan keadilan sosial. Zakat jelas membantu mengurangi beban hidup. Hari ini kita menyaksikan ribuan saudara kita mengalami PHK. Hari ini kita gonjangannya mungkin sekitar 3 pekan ini ada pemotongan anggaran APBN luar biasa. Kita berlindung pada Allah. Kalaupun ada yang mengalami dampak dari, semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari mana saja Allah kehendaki yang berkah insyaallah. Kita sama-sama menyaksikan bahwa sejarah Islam telah membuktikan, yakni khususnya di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini juga dijuluki khalifah yang kelima, Khalifah Rasyid yang kelima. Hanya butuh waktu kurang dari 2 tahun, maka seluruh wilayah kekuasaan Islam hingga di Afrika Utara tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Ketika petugas-petugas zakat dari Baitul Mal itu mendatangi mereka untuk bawa harta zakat, mereka tidak ada lagi yang mau menerima. Hanya butuh waktu 1,5 tahun. Rasanya itu bukan dongeng jamaah sekalian, itu adalah fakta sejarah yang pernah dialami di masa kejayaan Islam, di masa Khalifah Rasyid yang kelima, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Semoga kejayaan Islam akan kembali dengan juga seiring kesadaran kita untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan juga adanya wakaf yang hari ini sedang berkembang. Saya kira dalam waktu yang pendek ini, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita kembali ingatkan bahwasanya mengeluarkan zakat bukanlah beban, tetapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi jamaah sekalian yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Dan di akhir khutbah yang pertama ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan kemudian kita juga dibukakan pintu hati kita, dimudahkan langkah kita untuk menunaikan kewajiban zakat dan juga ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa.